Salam, selamat pagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan 19. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada satu tempat yang datar. Di situ berkumpullah sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka, yang juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang luar biasa padanya, dan semua orang itu disembuhkan. Kemudian kita membaca di Mazmur 67 ayat 5 sampai 8 di dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian, kiranya suku-suku bangsa berseru, bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan dengan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Dan di dalam Amsal juga kita baca kebenaran firman Tuhan, yakni Amsal 17 ayat 7 dengan 8. Demikian firman Tuhan. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberikan. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Dan selanjutnya di dalam riwayat perjalanan daripada bangsa Israel di padang gurun, kita baca di dalam firman Tuhan di Ulangan yang kedua ayat 1 sampai dengan 37. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian, telah cukup lama kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Jangan menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka.
karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan harus kamu beli dari mereka dengan uang supaya kamu dapat makan. Juga air harus kamu beli dari mereka dengan uang supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allah memberkati engkau dan segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Karena ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita, Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elat dan Esidon Gibet. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, jangan melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri menjadi miliknya, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Dahulu orang Enim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim, seperti juga orang Enak, tetapi orang Moab menyebut mereka orang Enimin. Dan dahulu di Seir diam orang Hori, tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Jered, lalu kita menyeberangi sungai Jered. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Jered. Ada 38 tahun sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit habis binasa dari kekeman kelemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Maka ketika bangsa itu telah habis binasa, semua prajurit, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pada hari ini engkau akan berjalan melintasi pertanahan Moab, yakni Ar, maka engkau sampai ke dekat Bani Anom. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyeberang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Negeri itu pun dikira orang negeri orang Rafim. Dahulu orang Rafim diam di sana, tetapi orang Abam menyebut mereka orang Jamjumin, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak, tetapi Tuhan telah memudahkan mereka dari hadapan Bani Amon sehingga orang-orang itu menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau yang diam di Seir ketika ia memudahkan orang Hori dan di hadapan mereka, sehingga mereka menduduki daerah orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang di sampai sekarang. Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan oleh orang Kaptor yang berasal dari Kaptor. Lalu orang Kaptor itu menetap di sana menggantikan mereka. Bersiaplah kamu
Berangkatlah dan seberangilah sungai Amun. Ketahuilah aku menyerahkan Sihon Raja Hesbon orang Aboni itu serta ke negeri ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negeri dan seberangilah Sion. Pada hari ini aku mulai mendatangkan kepada bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon Raja Hesbon menyampaikan pesan perdamaian bunyinya, izinkanlah aku berjalan melalui negerimu, aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Juallah makanan kepadaku dengan bayaran uang supaya aku dapat makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki, seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan, pergi ke negeri yang diberikan kepada kamu oleh Tuhan Allah kami. Tetapi Sihon Raja Hesbon tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu, seperti yang terjadi sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentara maju mendatangkan kita untuk bergerak dengan Yas. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita, sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Pada waktu itu kita akan merebut segala kantornya, kotanya, dan menumpaskan penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tetapi tak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Mulailah dari Aror di tepi sungai Arnon dan kota di lembah itu sampai Gilead, tidak ada kota yang berbentengnya terlalu kuat bagi kita, sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semua kepada kita. Hanya negeri Bani Amon tidak engkau dekati, baik sungai Yabok sepanjang tepinya maupun kota-kota di pegunungan, tetapi seperti yang dilarang Tuhan Allah kita. Biarlah kita senantiasa percaya dengan janji Tuhan. Kita mau pegang janjinya, dan kita selalu berseru dan berdoa ketika Allah telah memberikan bagian dan berkat itu. Tidak ada orang yang dapat untuk mengalahkannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.